hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Salju turun lagi dan sangat-sangat indah karena kelihatan sampai di gunung-gunung di sana. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus. Wow, indah sekali. Setelah turun beberapa hari lalu dan cepat meleleh karena panas, ini turun kembali salju pengganti. Siap lagi nih banyak buku tulis baru salju untuk menuliskan harapan-harapan dan mimpi yang dibawa dalam doa. Banyak yang minta nama-namanya dituliskan. Membangun mimpi kalau satu kali Tuhan izinkan datang di sini. Salam kasih dan doa untuk semua, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong untuk melakukan segala kehendaknya di bumi ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini bersama dengan salju putih nan indah, nan lembut, nan bersih, saya datang berbagi satu firman kebenaran, yaitu firman dari Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah lurus menurut pikirannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Terlalu sering kita merasa bahwa yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu saja yang benar, dan orang lain salah. Nah, kalau kita berpikir begini, kita mempertahankan apa yang kita pikir benar dan gak mau diganti. Hanya pikiran kita yang cocok, orang lain salah. Nah, saat kita mau rendah hati untuk ditolong oleh Tuhan, untuk diluruskan cara berpikir kita yang pikir bahwa kita aja yang lurus pikirannya, kita aja yang bersih, karena ada ayat yang similar ya di Amsal 21 ayat 2 tentang itu. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhan yang menguji hati. Saat kita mau rendah hati, diluruskan oleh firman Tuhan, maka kita bisa dengan rela menerima cara berpikir orang lain, cara kerja orang lain, supaya nantinya gak ada jor-joran, jontok-jontokan di dalam rumah, antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua, antara anak dengan anak, saling bersaudara. Saat sudah mulai meluruskan cara berpikir yang selama ini merasa dia saja yang lurus pikirannya, dia saja yang benar pandangannya, saat itulah akan ada damai. Hidup bersama di dalam keluarga, atau hidup bersama di tempat kerja, atau hidup bersama di pelayanan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saat kita mau diubahkan. Gak usah nunggu orang lain untuk mengubah cara berpikir mereka.
baiklah kita mengubah dulu cara berpikir kita. Saya ingat cerita tentang cuci piring di rumah. Dulu saya suka marah kalau dibantu suami cuci piring. Karena cara kerjanya cuci piring saya nggak seperti yang saya pikir. Nggak seperti yang saya pandang. Kerja cuci piring tapi nggak dilap. Kalau ada air yang menetes atau keciprat, nggak dibersihkan, nggak dilap. Nah, di situ kadang saya marah, malah saya marah. Nggak usah bantu saya cuci piring kalau saya masih kerja 2 kali. Saya harus di belakang lagi bersihin itu air yang nggak dilap. Nah, saat itu adalah perdebatan di dalam keluarga karena suami bilang, kamu nggak tahu berterima kasih. udah ditolong, dibantu cuci piring, masih marah. Itu karena saya hanya memfokuskan bahwa saya benar, cara cuci piring saya benar. Tapi saat saya belajar untuk diluruskan oleh firman Tuhan, saya mulai mencari dan mengerti cara kerja suami saya. Saya mulai mensyukuri, Tuhan terima kasih dia udah mau bantu saya gitu cuci piring. Kenapa saya masih cari? Karena dia gak bikin air yang terpercik itu gak dilap. Daripada saya syukurin yang dia sudah lakukan untuk saya. Nah, saya mulai mengubah cara berpikir saya. Saya mulai bersyukur saat saya dibantu cuci piring. Dan cerita selanjutnya tentang cuci piring, kami malah bisa merasakan surga di bumi. Saat saya cuci piring, suami cuci piring, saling puji memuji, nggak saling kritik lagi. Karena mulai mengerti bahwa cara berpikir dia, cara kerja dia untuk cuci piring tidak seperti yang saya pikir. Dan kami saling menerima di sana. Jadi sesudahnya kami bisa menikmati saling membantu dalam hidup sebagai suami dan istri. Ya, pasti banyak cerita yang lain. Ini salah satu contoh yang saya bagikan. Dan saya bersyukur bahwa firman Tuhan terus-menerus menolong untuk mengubahkan cara berpikir dan cara pandang saya yang salah. Ini sharing saya hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Salam kasih dari Switzerland. Salam bersama salju-salju putih yang indah dengan kicauan burung yang sudah mulai bangun. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya dengan firman-firman kebenaran yang akan menolong kita untuk diubahkan. Tuhan Yesus memberkati.